Ana make mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Hayyakumullah wa hayyakunallah ayyuhat tullab wat talibat. Segala puji dan syukur kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana hidup manusia, hidup kita tidak bisa lepas dari nikmat-nikmat Allah, juga karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh paling gampangnya adalah kesehatan. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berikan kesehatan, maka kita tidak bisa melanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk itu kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita dalam segala hal, dan kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang istiqamah mengikuti mereka dengan ihsan sampai hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hari ini akan kembali melanjutkan pelajaran usul fikih, yang mana pelajaran kita sudah masuk ke dalam atau ke bab al-adillatus syar'iyyah, dalil-dalil syariat. Dan sudah kita mulai dalil yang pertama, yaitu Al-Quran. Ini juga sudah kita bahas di pekan kemarin, bahwa di setiap dalil akan dibahas keistimewaannya, status hujjahnya, macam-macam hukumnya, kemudian apa yang ditujukan oleh ayat-ayatnya. Apakah dalam bentuk qat'i atau zanni yang ditujukan oleh ayat tersebut, apakah dia berbentuk qat'i, tepat sasaran langsung, atau dia zanni, hanya prasangka mengarah ke sana, seperti itu. Taib. Kita sudah bahas yang pertama, yaitu keistimewaannya, keistimewaan dan kekhususan Al-Quran. Sudah kita bahas, dan sudah kita bahas sampai halaman 24 sampai ba kalau tidak salah. Namun yang kita bahas pada hari ini jim sekarang. Dengan singkat, maka perhatikan kitabnya masing-masing. Ustaz akan bacakan, lalu Ustaz akan jelaskan. Tarjamatu suratin aw ayatin bi lughatin ajnabiyyah ghairu arabiyyah la tu'addu qur'anan mahma ru'iya min diqqati tarjamah wa tamami mutabaqatiha lil mutarjam fi dalalatihi. Terjemahan surat atau ayat dengan bahasa asing selain bahasa Arab itu tidak dianggap Quran, meskipun diperhatikan ketika diterjemah itu ketelitiannya dan kesesuaiannya, kesamaannya terhadap apa yang diterjemahkan, yaitu Al-Quran yang menggunakan bahasa Arab dalam setiap makna dan apa yang diinginkan dari ayat tersebut sesuai sudah. Namun yang namanya terjemah maka tidak dianggap Al-Quran. Li'anna Al-Quran alfadhun arabiyyatun khassah, karena Al-Quran itu adalah lafaz-lafaz Arabiyah yang khusus, unzilat min indillah, diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'am law kana tafsirul Quran atau tarjamatuhu yatimu biwasitati man yuwaththaqu bidinihi wa ilmihi wa amanatihi wa hadhaqihi. Oke lah, kalau sekiranya tafsir Al-Quran tersebut atau terjemahannya itu selesai
atau dibawa oleh orang-orang yang dipercayai agama, ilmu, amanah serta keahliannya dalam masalah tafsir atau terjemah, yasughu an yu'tabar hadha tafsir atau hadhihi terjemah. Boleh dianggap tafsir ini atau terjemah ini. Boleh dijadikan pegangan tafsir atau terjemah yang dibawa oleh orang-orang yang dipercayai agama, ilmu serta amanah dan keahliannya dalam hal itu. Boleh. Namun tetap tidak dianggap sebagai Al-Qur'an. Bayanan lima dalla alaihi Al-Qur'an wa marja'an lima ja'a bihi, sebagai penjelas dari apa yang dijelaskan oleh di dalam Al-Qur'an dan sebagai referensi saja. Adapun terjemahan tersebut atau tafsir tersebut dianggap Al-Qur'an, maka itu tidak. Walakin la yu'tabar huwal Qur'an, namun akan tetapi dia tidak dianggap sebagai Al-Qur'an. Wala tathbutu lahu ahkamuhu, dan tidak pula diamalkan, diaplikasikan hukum-hukum Al-Qur'an terhadap tafsir dan terjemah tersebut. Tidak. Tafsir dan terjemah Al-Qur'an ini tidak dianggap sebagai Al-Qur'an. Itu yang perlu kita ketahui. Fala yuhtaju bi sighati ibaratihi wa umumi lafdhihi wa itlaqihi. Maka tidak bisa dijadikan hujjah dengan ungkapan-ungkapan untayan kata di dalam tafsir tersebut, wa umumi lafdhihi wa itlaqi, dan keumuman lafaznya serta mutlaknya lafaz tersebut. Lianna alfadhahu wa ibaratihi laysat alfadhul Qur'an wala ibaratihi. Karena lafaz-lafaz yang terdapat di dalam tafsir ataupun dalam terjemah tersebut bukanlah sebagai merupakan lafaz-lafaz Al-Qur'an ataupun untayan kata dari Al-Qur'an. Wala tasihhu shalah bihi, dan tidak sah salat menggunakan tafsir atau terjemah tersebut. Wala yuta'abbadu bi tilawatihi, dan tidak pula dianggap ibadah dengan membaca tafsir atau terjemah tersebut. Itu yang perlu kita ketahui dari cabang-cabang yang sudah kita bahas tentang keistimewaan Al-Qur'an. Tayyib. Kemudian wa min khawasihi, dan di antara keistimewaannya juga annahu manqulun bit tawatur, bahwasanya Al-Qur'an itu dibawa ataupun didengar, diwariskan, dipindahkan dengan cara at-tawatur. Apa itu at-tawatur? Ini pelajaran mustalah hadis harus tahu ini. Tawatur adalah dibawa oleh banyak orang, lalu banyak orang mengajarkan juga kepada banyak orang. Ini namanya at-tawatur, mutawatir. Maksud mutawatir apa? Maksudnya adalah tidak mungkin ada kesalahan di dalamnya, ada kebohongan di dalamnya, ada keraguan-raguan di dalamnya. Seperti orang yang melihat kejadian dengan mata kepalanya sendiri, apakah dia ragu dengan kejadian yang dia lihat dengan mata kepalanya sendiri? Tentu tidak ragu. Begitu pula Al-Qur'an. Ai bi tariqin naqli alladhi yufidul ilma wal qat'a bi sihhatir riwayah. Maksud tawatur adalah melalui jalan perpindahan antara satu generasi ke generasi lainnya yang bisa memberikan ilmu dan keyakinan tentang sahnya riwayat tersebut. Jadi tidak ada terputus dari generasi ini ke generasi ini, dari ke generasi ini ke generasi ini, tidak terputus tentang periwayatan Al-Qur'an. Makanya dia dikatakan bitawatur, mutawatir. Wadih? Adapun hadis-hadis Nabi, maka itu bukan semuanya mutawatir. Ada yang mutawatir, namun ada pula yang ahad. Apa itu ahad? Ahad adalah generasi ini yang membawa cuma satu sahabat saja atau dua. Dipindahkan kepada generasi tabi'in juga satu atau dua orang yang dengar. Ini namanya ahad. Seperti itu. Ada di hadis Nabi, namun Al-Qur'an dia mutawatir seluruhnya. Wa yatafarra'u an hadza anna ba'd al-qira'ati allati turwa bi ghairi tariqit tawatur, dan cabang dari permasalahan yang kita bahas ini adalah bahwa sebagian bacaan-bacaan al-qira'at allati turwa bi ghairi tariqit tawatur, yang diriwayatkan namun bukan dengan riwayat yang mutawatir, kama yuqal, seperti contohnya wa qara'a ba'dhu sahabati kadza, dan sebagian
para sahabat membaca ayat ini seperti ini. Sebagian sahabat membaca ayat ini seperti ini. Contohnya bagaimana? Contohnya di dalam surat Al-Baqarah ada contohnya, wasiyamu thalathati ayyamin mutawaliyat, atau bentuk yang lain. Pokoknya ada di dalam sebagian di dalam ayat Al-Quran yang kita tahu sekarang di dalam Al-Quran, namun ada riwayat yang berbeda dari sebagian para sahabat. Ada riwayat yang berbeda. Ada riwayat yang berbeda. Kadza la tu'addu minal Qur'an, maka riwayat tersebut tidak dianggap sebagai Al-Quran. Faham? Riwayat tersebut kalau dia bukan menggunakan jalan mutawatir, maka tidak dianggap sebagai Al-Quran. Wala tathbutu laha ahkamuhu, dan tidak pula ditetapkan hukum-hukum Al-Quran ke dalam riwayat tersebut. Faham? Tayyib. Kalau sudah faham tentang keistimewaan Al-Quran, maka kita masuk ke yang kedua, hujjiyatuhu, status hujjahnya Al-Quran itu. Hujjah. Al-burhanu ala anna al-Qur'ana hujjatun 'alan nas. Bukti bahwasanya Al-Quran merupakan hujjah terhadap manusia. Wa anna ahkamahu qanunun wajibun 'alaihim ittiba'uhu, dan sungguhnya hukum-hukum di dalam Al-Quran itu sebagai pedoman yang wajib mereka ikuti. Annahu min indillah, bahwasanya Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti bahwasanya Al-Quran itu merupakan hujjah terhadap manusia dan hukum-hukum di dalamnya itu sebagai pedoman yang wajib diikuti oleh manusia. Yang pertama, bahwasanya ia diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sisi Allah Al-Quran. Wa annahu nuqila ilaihim 'anillah bi tariqin qat'iyyin la raiba fi sihhatih. Yang kedua, bahwasanya Al-Quran tersebut berpindah dari generasi ke generasi sampai kepada mereka melalui metode atau jalan yang qat'i, yang pasti benar. Pasti benar, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Maksudnya mutawatir tadi. La raiba fi sihhatih, tidak ada keraguan tentang sahnya Al-Quran itu, tentang benarnya Al-Quran itu. Ammal burhan, adapun bukti ala annahu min indillah, bahwasanya Al-Quran tersebut dari Allah Subhanahu wa ta'ala, buktinya adalah fahuwa i'jazuhun nas an ya'tu bimithli. Merupakan di antara buktinya adalah manusia tidak mampu untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Ini salah satu buktinya bahwa Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun manusia yang beragam macam kemampuan mereka, tidak ada satupun yang mampu mendatangkan yang semisal Al-Quran. Berarti ini perkara yang ajaib, karena tidak ada satu orang pun dari masa Nabi sampai sekarang yang mampu membuat seperti Al-Quran. Ini merupakan bukti bahwasanya ia datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib, kita bahas di sini makna al-i'jaz wa arkanuhu. Kita bahas apa makna i'jaz tersebut dan rukun-rukunnya apa saja. Karena i'jaz ini i'jaz bukti bahwasanya Al-Quran itu adalah mukjizat dan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-i'jaz maknahu fil lughatil arabiyyah, makna i'jaz dari dalam bahasa Arab, nisbatul ajzi ilal ghairi wa itsbatuhu lah, menisbatkan ketidakmampuan, ketidaksanggupan kepada orang lain dan menetapkan hal tersebut pada dirinya.
menetapkan hal tersebut pada dirinya, bahwasanya orang tersebut benar-benar tidak mampu dan tidak sanggup. Itulah makna al-i'jaz dari segi bahasa. Contohnya, yuqal a'jazar rajulu akhah. Seorang laki-laki membuat saudaranya tidak sanggup ataupun tidak berdaya. Idza athbata ajzahu anisyai, maknanya adalah jika orang tersebut mampu menetapkan, membuktikan ketidakmampuan saudaranya itu dari perkara-perkara, dari hal-hal. Wa ajazal Qur'anu an-nas ay athbata ajzahum an ya'tu bimithli. Kalimat a'jazal Qur'anun nas, Al-Quran adalah bukti bahwasanya manusia tidak berdaya, tidak mampu mendatangkan yang seperti Al-Quran. A'jazal Quran an-nas, Al-Quran membuat manusia tidak sanggup. Maksudnya adalah athbata ajzahum an ya'tu bimithli. Al-Quran menetapkan ketidakmampuan manusia untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran tersebut. Itu makna al-i'jaz. Paham? I'jaz adalah maksudnya menisbatkan ketidakmampuan kepada orang lain dan menetapkan ketidakmampuan tersebut pada dirinya, bahwa orang tersebut tidak mampu. A'jazal Quran an-nas, Al-Quran membuat manusia tidak mampu untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran karena tidak bisa tersebut, tidak mampu tersebut, makanya kalimatnya digunakan a'jaza, i'jaz. Tayyib, paragraf berikutnya, wala yatahaqqaqul i'jaz ay itsbatul ajzi lil ghair, dan tidak mungkin i'jaz tersebut terrealisasi. Maksudnya adalah tidak mungkin bisa orang lain untuk ditetapkan pada dirinya ketidakmampuan, ketidaksanggupan untuk mendatangkan yang seperti Al-Quran, illa idza tawaffarat umurun thalathah, melainkan kalau sudah sempurna tiga perkara ini. Itsbatul ajzi lil ghair, bahwa tidak mungkin i'jaz tersebut terrealisasi, bahwa orang lain, seluruh manusia tidak sanggup untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, tidak bisa ditetapkan seperti itu kecuali jika sudah sempurna, sudah berkumpul tiga hal. Yang pertama at-tahaddi, al-awwal at-tahaddi. Tidak bisa kita tetapkan seluruh manusia tidak sanggup untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran. Tidak bisa kita tetapkan demikian kecuali jika tiga perkara ini sudah sudah terkumpul. Yang pertama al-awwal at-tahaddi, ay talabul mubarati wal munazalati wal muawadah wal muhawadah. Apa nih? Mu'aradah. At-tahaddi, tantangan, meminta untuk mendatangkan yang semisal. Jadi sudah ada tantangan bagi manusia untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Wathani an yujadal muqtadha alladhi yadfa'ul mutahaddi ilal mubarati wal munazalati wal mu'aradah. Adanya kebutuhan yang mendorong orang yang menantang, adanya kebutuhannya. Maksudnya apa? An yujad al-muqtadha alladhi yadfa'ul mutahaddi ila al-mubarah. Adanya kebutuhan untuk memotivasi orang yang ditantang untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Watsalits an yantafil yantafiyal mani'u alladhi yamna'uhu min hadhil mubarah. Tidak adanya penghalang bagi orang-orang untuk
mengikuti tantangan tersebut. Paham? Tiga hal ini kalau sudah berkumpul, sudah sempurna, maka boleh seseorang mengatakan, menetapkan kepada lawannya ketidaksanggupan kalau sudah terkumpul. Yang pertama, adanya tantangan. Yang kedua, adanya dorongan yang memotivasi orang yang ditantang untuk datang memenuhi tantangan tersebut. Yang ketiga, tidak adanya penghalang bagi yang ditantang untuk mengikuti tantangan tersebut. Tayyib. Fa idza idda'a riyadiyun annahu batala naw'un min anwa'ir riyadah, annahu batalu naw'in min anwa'ir riyadah wa ankara alaihi da'wahu riyadiyun akhar fatahadda mudda'il butulah man ankara alaihi wa talaba minhu an yubariyahu aw an ya'tiya biman yubarihi wa hadzal munkir ma'a shiddati hirsihi ala ibtali da'wa hadzal mudda'i wa ma'a annahu laysa bihi ayya marad wala lahu ayya udrin yamna'uhu an mubaratihi wa 'anil ityan biman yubarihi lam yataqaddam li mubaratihi wa lam ya'ti biman yubarihi fa inna hadza i'tirafun minhu bil 'ajzi wa taslimun bid da'wah. Paham? Ini contoh realita yang bisa kita sebutkan dari tiga perkara yang kita sebutkan di atas. Perhatikan contohnya. Jika ada seorang atlet misalnya, dia ngaku bahwasanya dia merupakan juara dari salah satu cabang olahraga. Tidak ada yang mampu mengalahkannya. Dia juaranya. Faham? Ada seorang atlet yang ngaku bahwasanya dia sang juara yang tidak ada yang mampu mengalahkannya dari salah satu cabang olahraga. Wa ankara alaihi da'wahu riyadiyun akhar. Namun ada satu orang yang memungkiri pengakuannya. Atlet yang lain memungkiri pengakuan tersebut. Ada atlet lain yang memungkiri pengakuan tersebut. Lantas sang juara ini menantang lantas sang juara yang mengaku dia sebagai sang juara menantang orang yang memungkiri pengakuannya. Menantang, dia minta untuk datangkan tandingannya. Lalu orang yang memungkiri ini dengan semangatnya dalam membatalkan pengakuan sang juara tersebut bahwasanya dia sang juara, tak ada yang bisa mengalahkannya. Perhatikan, yang pertama, semangatnya untuk memungkiri pengakuan sang juara tersebut atas membatalkan pengakuan sang juara tersebut. Ma'annahu laisa bihi ayya marad. Yang pertama, orang yang memungkiri tersebut tidak ada penyakit ataupun uzur lainnya untuk menantang sang juara itu atau mendatangkan yang sebanding dengan sang juara tersebut. Tidak ada sakit, tidak ada uzur untuk menantang atau mendatangkan tandingan bagi sang juara tersebut. Dan belum didatangkannya, padahal dia tidak sakit dan tidak ada uzur lainnya. Yang pertama, sudah ditantang. Yang kedua, orang yang memungkiri sangat semangat memungkiri pengakuan sang juara tersebut. Sudah dua. Yang ketiga, tidak ada sakit ataupun uzur lainnya yang menahannya untuk bertanding kepada sang juara atau mendatangkan tandingan bagi sang juara tersebut. Dan belum terlaksana, tidak didatangkannya tandingan bagi sang juara tersebut. Maka secara tidak langsung fa inna hadza i'tirafun minhu bil ajzi wa taslimun bid da'wah. Secara tidak langsung ini adalah bukti pengakuan
tentang ketidaksanggupannya untuk menandingi sang juara tersebut dan menerima pengakuan sang juara tersebut bahwasanya dialah sang juara. Begitu pula dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah jelaskan di dalam banyak ayat tentang tantangan kepada orang-orang seluruh manusia yang mampu mendatangkan Al-Quran. Nih pembahasan setelahnya. Wal Quran tawafara fihi tahaddi bihi. Al-Quranul Karim telah ada tantangan terhadap manusia untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Wa wajadal muqtada liman tahaddau bihi an yu'ariduhu. Dan ada pula dorongan untuk menentang Al-Quran. Wa antafal mani' lahum. Dan penghalangnya pun sudah tidak ada untuk penghalang mereka untuk menentang Al-Quran itu tidak ada. Wa ma'a hadza lam yu'ariduhu wa lam ya'tu bimithli. Dengan ini mereka tidak ada yang menentang Al-Quran dan tidak ada yang mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Berarti jelas Al-Quran itu merupakan i'jaz. Amma tahaddi, adapun tantangan, fa inna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala linnas inni Rasulullah. Tantangannya adalah sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada manusia, aku adalah utusan Allah. Wa burhani ala anni Rasulullah, dan bukti bahwasanya aku adalah Rasulullah utusan Allah hadzal Quran alladzi atluhu alaikum. Al-Quran ini adalah bukti bahwasanya aku Rasulullah yang aku baca kepada kalian. Li'annahu uhiya ilayya bihi min indillah. Karena Al-Quran tersebut diwahyukan kepadaku dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, Al-Quran diwahyukan kepada Rasulullah. Rasulullah katakan bahwasanya ia utusan Allah, dan bukti bahwasanya ia utusan Allah adalah Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah kepada kalian. Karena Al-Quran tersebut diwahyukan kepadaku dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma ankaru alaihi da'wah, ketika mereka mengingkari pengakuan Nabi tersebut, qala lahum, Nabi berkata kepada mereka, in kuntum fi raibim min annahu min indillah, jika kalian meragukan bahwa Al-Quran tersebut dari Allah, wa tabadara ila uqulikum annahu min sun'il bashar, dan yang terlintas di pikiran kalian, di akal kalian bahwasanya ia adalah buatan manusia, fa'tu bimithli, maka datangkan yang semisal dengannya. Ini tantangan, jelas kalimat tantangannya. Jika kalian ragu kalau itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maksudnya Al-Quran, dan yang terlintas di akal kalian bahwa ia adalah buatan manusia, kalau begitu datangkan yang semisal dengan Al-Quran, au bi ashri suwarin mithli, atau 10 ayat yang semisal dengan Al-Quran, 10 surat yang semisal dengan Al-Quran, au bi suratin mithli, atau dengan satu surat yang semisal dengan Al-Quran. Wa tahaddahum, Nabi menentang mereka, wa talaba minhum hadhil mu'aradah bila hajatin rakhizah aman wakhizah, dan Nabi meminta dan Nabi menentang mereka bila hajatin wakhirah wa alfadhin qari'ah wa ibaratin tahakkumiyah tastafizzul azimah wa tad'u ilal mubarah. Jadi Nabi menentang mereka dengan kalimat-kalimat yang jelas, lafaz-lafaz yang memotivasi, maksudnya lafaz yang bisa membangunkan orang agar dia mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Wa aqsama annahum la ya'tuna bimithli, dan Nabi pun bersumpah bahwasanya mereka tidak akan mampu mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Walan yaf'alu walan yastajibu walan ya'tu bimithlihi, dan mereka tidak akan melakukannya dan tidak akan menjawab tantangan tersebut, dan tidak mampu dan tidak akan bisa sama sekali untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Jelas ya?
Qala ta'ala fi suratil Qasas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qasas, "Qul fa'tu bi kitabim min indillahi huwa ahda minhuma." Surat Al-Qasas. Kita buka Al-Qur'an surat Al-Qasas. Tayyib. Pembahasan ini insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan kita berikutnya karena waktu sudah selesai. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan ini dari surah Al-Qasas yang kita sebutkan. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang bahwasanya manusia, bahkan bukan hanya manusia, jin pun tidak akan mampu mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an. Nanti akan kita jelaskan ayat-ayatnya. Banyak ayat-ayat di sini. Insyaallah mungkin kemungkinan kita hanya baca 1, 2 atau 3 ayat saja, lalu kita lanjutkan ke paragraf berikutnya di halaman 226 insyaallah. Jazakumullah wa jazakumullah khairal jazaa. Nas'alullah ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.